Industri startup berantakan. Tiga hal ini kunci bagaimana caranya industri startup bisa bangkit lagi. Yang pertama, dan ini yang sangat penting adalah jangan boros. Saya mulai bisnis, kemudian banyak teman-teman saya dari startup, habis kena layoff, ngelamar, Ki, gue gabung dong dengan bisnis lo. Ketika saya tanya ekspektasi gaji lu berapa? Levelnya masih lower to middle management, tapi gajinya udah 50 juta, 60 juta. That's very high. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, we need to understand the revenue driver di Indonesia belum seperti itu. Apalagi ini startup yang masih mengandalkan dari uang venture capital, masih burning money. You cannot be extravagant, kamu nggak bisa boros. You need to be very efficient. Belum apa-apa udah sewa kantor yang keren, yang mahal, nggak bisa. Be frugal, jangan boros, perbaiki mindset itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada story about cash flow and profit. Jadi kebanyakan orang itu datang bikin startup, gue punya ide. Oke, good idea. How you gonna make profit? Nanti profitnya, kalau customer-nya udah banyak, penggunanya udah banyak. No. You need to define your revenue driver. How you gonna make money in the very beginning, you have to understand. Urusan nanti harus pivot, harus merubah business model, itu urusan nanti. But you need to clearly define what is your business model to make money, specifically to make money. Why? Kalau kita ngelihat banyak sekarang IPO startup, tapi ketika cash flow-nya berat, akhirnya juga sahamnya kesulitan. So, EBITDA itu harus menjadi perhatian, bukan cuma gross merchandise value, bukan cuma sekedar jumlah customer acquisition, no. What is your EBITDA? Kuat nggak cash flow-nya? This is the story yang harus kita define dan jelas mau tahun keberapa kita mau positif EBITDA. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun keberapa kita nggak akan lagi bergantung pada investor. You need to build a company yang untuk hidup nggak butuh investor. Artinya apa? Kita butuh investor kalau kita mau besar. Tapi untuk bertahan, kita nggak perlu investor. Mayoritas startup untuk bertahan aja butuh investor. Artinya apa? You don't make money enough, even to feed yourself. Padahal tujuan perusahaan adalah to create money for investor. Right? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah leadership. Nih, founder-founder startup ini kan lulus kuliah atau pengalaman kerja 2 tahun, 3 tahun. They are not mature enough. You don't mature enough. You don't know how to lead 100 orang. You don't know how to lead 300 orang. Itulah kenapa invest in yourself, in your leadership capabilities. Seringkali kita fokus sama, oke, gimana gue tampil, gimana caranya nyiapin pitch deck untuk investor, gimana caranya customer acquisition. Tapi masih banyak yang kurang menginvestasikan kepada kemampuan memimpin tim, kemampuan handling konflik, kemampuan managing ego and pride. Dan ini sangat penting. Berapa banyak startup hancur berantakan. Teman-teman saya startup banyak yang hancur gara-gara konflik internal. Sekarang kalau you konflik dengan teman aja udah konflik. Dengan sesama founder aja konflik. Gimana you nge-handle konflik ketika you mimpin 100 orang, 200 orang, 500 orang. So, kemampuan to lead people is very important. Jadi 3 hal kalau startup ini bangkit. Yang pertama, jangan boros. Kelola uang kamu dengan sangat frugal. Be rational about spending. Yang kedua, bisnis model berfokus pada how you gonna create a positive cash flow. Make money. Sustain yourself. Kalau mau tumbuh, oke lah butuh duit investor. Itu yang kedua. Yang ketiga, learn how to lead people. Starting from managing yourself.